Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut alur ceritanya. Saat ini camp itu dalam keadaan kacau balau. Para ahli yang kuat dari Blood Python City mengenakan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat duo Lei Zhen yang sangat menyedihkan. Kemungkinan bahwa tidak ada dari mereka yang menduganya, bahwa dua pejuang kuat dari kota Python darah mereka, sebenarnya sangat mudah dikalahkan oleh pemuda yang berdiri di depan mereka. Pada saat ini, Sin King juga bergegas dari belakang. Setelah itu, dia mendarat di gerobak penjara. Mata besarnya langsung mengungkapkan kegembiraan setelah melihat kedua wanita itu. "Saudari King, Saudari Liu," ucap Sin King. "Sin King," balas keduanya. Kedua wanita itu yang awalnya sedikit ketakutan, dan memandang Sin King dengan cara yang agak linglung. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih kembali. Segera, sukacita dengan cepat naik di mata mereka, sementara air mata mulai berkumpul. Lindong melirik ketiga wanita yang sedang menangis. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat bagian terdalam dari perkemahan. Ada aura yang sangat tidak jelas, itu jauh lebih kuat daripada duo Lei Zhen yang berada di dalam tempat itu sudah jelas, dia adalah yang terkuat di grup ini. Namun, sepertinya yang terakhir sangat mahir menyembunyikan auranya. Bahkan, Lindong hanya mendeteksi itu setelah mendekati perkemahan. Pada saat ini, para pakar di sekitarnya mengenakan ekspresi terkejut ketika mereka melihat bagian terdalam dari perkemahan. Mungkinkah ada ahli lain dari Blood Python City di sana? Mungkinkah? Beberapa ahli sedikit mengernyit dan bergumam pada diri mereka sendiri. Hahaha, aku tidak pernah membayangkan, bahwa ada manusia yang benar-benar berani bertindak begitu sombong di wilayah Perang Bis. Tawa serak dikeluarkan dari perkemahan di depan mata semua orang. Setelah itu, mata semua orang terpesona. Pada saat mereka memfokuskan kembali mata mereka melihat bahwa sosok berjubah abu-abu sudah muncul di depan berbagai ahli dari Blood Python City. Orang ini memiliki wajah pucat. Kedua matanya cekung ke dalam, dan dia tampak sedikit menyeramkan. Lengannya sangat panjang dan setajam pedang. Sesekali, kabut samar akan berlama-lama di sekeliling tubuhnya. Kabut itu menyengat dan jelas mengandung racun yang mematikan. Gubernur Junior Kota Python Darah. "Cao Mang," seru orang-orang di sekitar. Kerumunan menjadi berisik setelah orang ini muncul. Bahkan para ahli dari Blood Python City mengambil langkah mundur dan menjauhkan diri dari pria ini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. "Gubernur Kota Junior," ucap duo Zhen Lei sambil buru-buru naik ke atas kaki mereka, dan bergegas ke sisi Cao Mang dengan cara yang menyedihkan. Trio Sin King mengalami perubahan ekspresi ketika mereka melihat orang ini muncul. Bahkan, dua wanita muda dari suku Ekor Sembilan mengungkapkan sedikit keputusasaan di mata mereka. Tidak ada yang menyangka, bahwa sebenarnya ada orang yang begitu kuat di unit ini dari Blood Python City. "Tidak perlu takut," ucap Sin King. Sin King dengan lembut menghibur mereka. Cao Mang memang cukup terkenal. Dia berada di tahap kematian mendalam tingkat menengah, dan jauh lebih kuat dari duo Lei Zhen. Namun, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong. Kengerian di mata kedua wanita itu berkurang sedikit setelah mereka melihat ekspresi tenang Sin King. Selanjutnya, mereka diam-diam memandangi Lindong yang tinggi di sebelah mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa alasan mengapa Sin King bisa tetap tenang, sebagian besar karena dia. Namun, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Cao Mang, karena Cao Mang adalah ahli tahap kematian mendalam tingkat menengah. "Aku akan membawa mereka pergi. Apakah kamu keberatan?" ucap Lindong. Lindong tersenyum lembut ke arah Cao Mang. Dari nadanya, sepertinya dia mengajukan pertanyaan. Namun, hanya mereka yang sering terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, yang bisa merasakan ketajaman dan kebekuan yang tersembunyi di bawah senyumnya. "Manusia sepertimu sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah kamu memandang rendah dunia binatang iblis kita?" Lei Zhen berteriak dengan keras, itu sudah jelas, dia ingin mengambil keuntungan dari ras manusia untuk membuatnya menjadi musuh bersama. Namun, kata-katanya tidak banyak berdampak. Meskipun mereka merasa kesal atas tindakan manusia yang begitu sombong di tempat seperti ini, kekuatan yang Lindong tunjukkan sebelumnya juga telah menakuti para binatang-binatang iblis ini. Oleh karena itu, Lindong benar-benar mengabaikannya. Dia hanya menatap Cao Mang yang pucat dan tertawa.
Perasaanmu sepertinya sangat tajam. Karena itu, aku percaya bahwa kamu harusnya telah mengetahui, bahwa tidak ada cara bagi kamu untuk menghentikan aku, ucap Lindong. Orang-orang di sekitarnya sekali lagi mengalami perubahan ekspresi. Terutama ketika mereka melihat mata Cao Mang menjadi semakin gelap dan serius. Mereka semua merasa diam-diam terkejut. Pria muda ini sebenarnya sekuat ini. Bahkan Cao Mang yang telah mencapai tahap kematian mendalam, tidak mampu menghentikannya. Kamu sepertinya sedang mengadu nasib untuk melawan kota piton darah kami, kamu pasti akan menyesal di masa depan, balas Cao Mang. Mata Cao Mang menatap Lindong seperti ular berbisa. Suaranya gelap dan menyeramkan. Lindong mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Mengabaikan Cao Mang, dia melambaikan tangannya ke arah Sin King. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Melihat adegan ini, Sin King buru-buru menyeret dua wanita lain yang dalam keadaan tidak percaya, dan dengan cepat mengikutinya. Karena kamu sangat arogan, mengapa kamu tidak meninggalkan namamu terlebih dahulu? Aku ingin melihatnya, apakah Blood Piton City aku mampu menyinggung kamu? Cao Mang berbicara dengan suara lantang. Ingat namaku baik-baik, namaku adalah Lindong, balas Lindong. Langkah kaki Lindong berhenti, saat dia berbalik ke arah Cao Mang dan mengungkapkan senyum yang cemerlang. Selanjutnya, dia tidak berhenti dan pergi begitu saja. Mereka yang berada di sekitar para ahli binatang iblis buru-buru berpisah dan memberi jalan. Mata mereka dengan penasaran menatap keempat orang yang telah pergi. Gubernur kota junior, seru Lei Zhen. Lei Zhen dan para ahli lainnya dari Blood Piton City menyaksikan kelompok Lindong yang sombong, dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Meskipun Lindong cukup kuat, kemungkinan dia tidak akan bisa melawan Lindong, meskipun mereka semua bertarung bersama-sama. Aku bukan tandingannya. Orang itu bukan orang biasa. Bahkan jika kita semua bertarung, kemungkinan kita masih tidak bisa menyentuhnya. Mata Cao Mang gelap dan dingin ketika dia melirik Lei Zhen dan berkata, "Hah, dia, apakah dia begitu kuat?" ucap Hu Lei sambil mengepalkan giginya, dan berbicara dengan tidak percaya. Cao Mang berada di tahap kematian mendalam tingkat menengah. Namun, meskipun sepertinya dia memiliki kekuatan bertarung yang melebihi level ini, walaupun Lindong hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal. "Apakah kamu meragukan persepsi aku?" tanya Cao Mang sambil melirik Hu Lei, sebelum keringat dingin dengan cepat muncul di dahi Hu Lei. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, walau bagaimanapun juga, dia tahu betapa luar biasanya persepsi Cao Mang itu. Jika bukan karena kalian berdua sampah yang menyebabkan keributan, mengapa situasi seperti ini terjadi? Cao Mang berbicara dengan suara gelap dan dingin. Kening duo Lei Zhen tertutup keringat dingin. Mereka tidak berani untuk tidak setuju. Apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak orang di sini yang melihat situasi yang terjadi di sini, segera, berita tentang insiden ini akan mulai menyebar. Jika orang lain mengetahui bahwa kami benar-benar mengizinkan manusia untuk secara terbuka merebut wanita-wanita itu dari kami, itu akan sangat memalukan bagi kota piton darah kami. Beberapa pakar dari kota piton darah berkata dengan sangat tidak puas. Cao Mang melihat ke arah mana Lindong menuju, dan menatapnya dengan cara yang menyeramkan. Senyum ganas muncul di sudut bibirnya. Tidak mudah untuk merebut seseorang yang merupakan anggota Blood Piton City-ku, kamu percaya saja, dia akan segera menyesali ini. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani memprovokasi Blood Piton City kami, yaitu, kematian. Hahaha, kenapa tiba-tiba aku ingin benar-benar melihat bocah itu berlutut dan memohon belas kasihan? Jawab Cao Mang. Api unggun muncul di hutan yang sangat jauh dari kota gurun kecil. Lindong duduk dengan tenang. Setelah itu, dia tersenyum melihat ketiga wanita muda yang sangat cantik berkumpul bersama, dan berbicara dengan lembut. Lindong bisa mendengar seruan lembut dari percakapan lembut mereka. Kedua wanita muda dari suku ekor 9 terus menatapnya dengan kaget dan kagum di mata mereka. Kemungkinan mereka telah mendengarkan Sin King yang menggambarkan sosoknya, dan beberapa cerita yang berkaitan dengan Lindong. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dia dengan lembut bersandar pada batang pohon, dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam. Suasana hatinya tenang ketika dia mendengarkan suara-suara lembut dan halus dari para wanita muda di sampingnya. Suara-suara di sampingnya berlanjut selama beberapa waktu. Setelah itu, wanita muda dari ekor 9 yang sangat lelah bersandar satu sama lain dan tertidur. Hanya Sin King yang mengurus keduanya untuk sementara waktu, sebelum menyelimuti tubuh lembut mereka dengan selimut, dan datang ke sisi Lindong, lalu dia duduk. Wajah kecilnya yang cantik mengandung sinar merah ketika dia melihat Lindong dan dengan lembut berkata, "Tuan Lindong, terima kasih banyak ya," ucap Sin King. Lindong bisa melihat rasa terima kasih yang tulus di dalam matanya.
Sebelumnya, Sin King takut dan menghormati Lindong. Namun, sampai sekarang, ada jejak penghormatan sejati yang ada di matanya. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik kedua wanita itu yang sudah tertidur lelap, sebelum kilatan melintas di matanya. Meskipun bagian dari alasan mengapa ia turun tangan adalah, karena untuk membantu Sin King menyelamatkan anggota sukunya, dan ada juga pertimbangan lain di pihaknya. Menurut apa yang dikatakan King Zi, ada kemungkinan kuat bahwa api kecil ada di wilayah perang buas ini. Saat ini, Lindong tidak dapat menyisir tempat yang begitu luas seorang diri ya. Kalau begitu, dia hanya bisa membuat dirinya terkenal hingga ke pelosok negeri ini. Kemungkinan Little Flame akan mengerti, begitu namanya ditransmisikan ke telinga Little Flame. Pada saat itu, mereka akhirnya akan bersatu kembali. Selain itu, agar namanya menyebar, secara alami ada kebutuhan untuk beberapa batu loncatan. Kebetulan sekali, Blood Python City menyerahkan diri ke hadapannya. Insiden malam ini kemungkinan akan memungkinkan namanya menyebar. Namun, ini masih jauh dari cukup, pikir Lindong. Lindong tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Blood Python City ya, meskipun dia tidak memiliki dendam dengan mereka, tapi mereka telah datang menabrak pintunya. Dalam hal ini, mereka harus menjadi domba pengorbanan. Dipimpin oleh Sin King, Lindong terus melakukan perjalanan pada hari berikutnya. Namun, Sin King sedikit terkejut bahwa Lindong yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batas selama 2 hari terakhir, saat ini telah melambat dengan sengaja. Ini membuatnya bingung. Namun, dia tidak berani menanyainya. Sebaliknya, yang dia lakukan adalah bertindak seperti yang diinstruksikan Lindong. Banyak rumor menyebar di wilayah ini saat kelompok Lindong bepergian. Meskipun wilayah perang bis ini penuh dengan konflik, jarang melihat manusia yang cukup berani untuk memprovokasi faksi binatang iblis di tempat ini. Bahkan, setelah beberapa orang mengetahui tentang kejadian yang terjadi pada Blood Python City, mereka menjadi semakin ingin tahu. Berbagai faksi berkumpul dan menunggu pertunjukan dimulai. Hahaha, suara ceria seorang wanita muda yang jernih dan indah bergema di langit, menambah sedikit keaktifan orang-orang yang bepergian dengan cara yang membosankan. Sin King berlari kecil menuju lereng yang tinggi. Setelah itu, wajah kecilnya agak bersemangat ketika dia melambaikan tangannya ke arah beberapa orang di belakangnya. Dia akan berteriak ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sekelompok besar orang berdiri di depan lereng yang tinggi. Banyak bendera Blood Python berkibar, sementara aura ganas menyapu dari mereka. Di depan orang-orang ini, ada tahta ular sanca darah. Saat ini, seorang pria berjubah darah sedang bersandar di sana. Ekspresinya acuh tak acuh ketika dia menatap beberapa individu yang muncul di lereng yang tinggi. Selanjutnya, ekspresi kejam perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya. Banyak manusia dan kuda perlahan-lahan menyebar melintasi dataran di depan mereka. Bendera Blood Python yang berkibar memancarkan aura yang menakutkan, yang tampaknya bisa menelan seseorang, dan sepertinya awan gelap mulai berkumpul di langit karenanya. Tampaknya badai akan segera tiba. Trio Sin King yang semula mengenakan senyum di wajah mungil mereka, segera menjadi pucat ketika mereka melihat barisan di depan mereka. Selanjutnya, ada kejutan dan ketakutan di mata mereka. Dari bendera yang berkibar, mereka bisa tahu dari mana kelompok di depan mereka berasal. Selain itu, dari kelihatannya, kota Blood Python telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan itu sudah jelas, bahwa target sanca darah ini adalah mereka. Hahaha, mereka benar-benar datang, ucap Lindong. Pria muda di belakang perlahan-lahan melangkah maju, sementara tubuh kecil halus dari 3 wanita itu bergetar lembut. Dia melihat barisan di depannya, sebelum senyum muncul di wajahnya yang muda. Tuan Lindong, maafkan aku, ucap Sin King. Sin King menggigit bibirnya dengan mulutnya, sementara ada air mata di matanya yang besar. Dia tahu, bahwa mereka berada dalam kesulitan ini karena dia memohon kepada Lindong untuk menyelamatkan 2 anggota sukunya. Jika sesuatu terjadi pada Lindong di sini, dia tidak akan bisa menebusnya, bahkan jika dia mati 10.000 kali lipat. Wajah cantik 2 wanita dari suku ekor 9 itu berubah pucat. Mereka baru saja akan berlutut ke arah Lindong. Namun, Lindong melambaikan tangannya dan dengan paksa mengangkatnya. Justru inilah situasi yang aku butuhkan. Aku orang yang akan menggunakan kalian semua sebagai umpan. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, balas Lindong. Lindong segera tersenyum. Dia berjalan menuju titik tertinggi di lereng dan memandang ke depannya. Ada cukup banyak orang di daerah ini. Selain itu, banyak dari mereka bukan milik kota Python Darah. Sebaliknya, mereka berasal dari faksi lain. Sepertinya dalam waktu singkat sekitar 2 atau 3 hari, berita mengenai dirinya telah menyebar dengan sangat cepat. Namun, inilah tepatnya yang dia butuhkan, pikir Lindong.
Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi dataran dan mengaduk-ngaduk debu. Namun, suasana tegang tidak akan berhamburan. Apakah itu manusia yang memprovokasi Blood Python City? Dia terlihat sangat muda. Aku dengar-dengar, dia sangat kuat. Bahkan gubernur kota junior Blood Python City tidak cocok untuknya. Namun, bahkan Cao Ying telah datang kali ini. Dia adalah seorang ahli yang berada di tahap setengah langkah kematian mendalam. Ada desas-desus, bahwa setidaknya ada 10 ahli tahap kematian mendalam terbunuh olehnya. Selain itu, ada begitu banyak ahli dari Blood Python City yang hadir juga, manusia ini terlalu sombong. Namun, orang yang sombong cenderung memiliki umur yang pendek, ucap para kelompok itu yang sedang bergosip ria. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok muda di lereng yang tinggi, sementara percakapan mereka menyebar. Berita tentang Lindong telah menyebar luas di seluruh wilayah ini. Setelah semua itu, sudah lama sejak manusia berani bertindak begitu angkuh di wilayah Perang Bis. Kamu pasti Lindong, orang yang telah menyambar seseorang dari tangan Blood Python City aku, apakah aku benar, ucap Cao Ying. Pria berjubah darah yang duduk di atas takhta Blood Python di depan barisan kota Blood Python, perlahan-lahan mengangkat kepalanya di tengah-tengah semua percakapan pribadi. Mata berbentuk segitiga seperti ular beracun, saat dia menatap sosok di lereng tinggi. Suara samar pun terdengar. Kamu adalah gubernur kota Piton Darah kan? Balas Lindong sambil menatap pria berjubah darah dan tersenyum, lalu dia melanjutkan. Kalian semua datang sedikit lebih lambat daripada yang aku perkirakan, ucap Lindong. Oh, pria berjubah darah memfokuskan matanya. Sudut mulutnya terangkat oleh ejekan Lindong ketika dia tertawa. Kamu benar-benar tahu, bahwa Blood Python City ku pasti akan datang, balas Cao Ying. Lindong segera tersenyum. Dia segera mengulurkan tangannya, dan dengan lembut meraih dua wanita muda dari suku ekor 9. Kekuatan isap langsung dipancarkan. Setelah itu, tubuh halus mereka bergetar sebelum dua cahaya darah muncul dari tubuh mereka, dan berubah menjadi ular darah kecil berukuran 2 jari. Ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang ditinggalkan oleh kota Piton Darahmu. Oleh karena itu, kita secara alami tidak dapat melarikan diri dari deteksi kamu, terlepas kemanapun kita pergi, ucap Lindong sambil bermain dengan dua ular darah di tangannya. Matanya dengan cepat berubah dingin ketika dia mengepalkan tangannya. Kedua ular darah itu langsung menjadi kabut berdarah sebelum dia secara acak membuangnya. Apakah kamu pikir makhluk seperti itu dapat lolos dari deteksi aku, ucap Lindong. Dua wajah wanita muda dari suku ekor 9 berubah pucat setelah melihat ini. Kemungkinan mereka tidak tahu, bahwa makhluk seperti itu telah ditanam di tubuh mereka. Pria berjubah darah menatap ular berdarah yang telah berubah menjadi kabut berdarah di tangan Lindong, sebelum senyum di wajahnya perlahan-lahan menghilang. Dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya tiba-tiba berubah tajam, itu membuatnya tampak seperti ular beracun yang ganas. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kamu sengaja memancing kami ke sini, ucap Cao Ying. Lindong segera tersenyum, tetapi tetap tidak berkomitmen. Setelah itu, dia berkata, apakah kamu mau membuka jalan bagi kita, ucap Lindong. Mata lelaki berjubah darah itu berubah tajam dan berbisa. Akhirnya, dia tiba-tiba berdiri dan tertawa dengan dingin. Bocah, walaupun aku tidak tahu dari mana kamu berasal, aku harus mengakuinya, bahwa kamu cukup pandai dalam bertindak, tapi... Ucap Cao Ying yang tiba-tiba saja menghentikan ucapannya, di saat Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuhnya, seperti gelombang deras setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Auranya jauh melampaui tahap kematian mendalam tingkat akhir, dan bahkan Hua Chen dan Su Xiu lebih lemah darinya. Orang ini berada di tahap setengah langkah kematian mendalam. Gumam Lindong. Bocah, kamu masih agak terlalu lembut untuk membuatku takut. Hari ini, tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Teriak Cao Ying. Lindong menatap Cao Ying yang memiliki aura yang mengejutkan. Dia tersenyum dan perlahan-lahan melangkah maju, melangkah di ruang kosong dan menuju kekuatan utama kota Piton Darah. Yuan Power bergelombang dengan cara tidak biasa, dan naik seperti banjir bandang saat dia perlahan-lahan berjalan ke bawah. Kalau begitu, ayo bertarung, ucap Lindong. Lindong segera mendarat. Dia berhenti 10.000 kaki jauhnya dan tertawa. Apakah kamu akan bertarung 1 lawan 1, atau kalian semua akan menyerang bersama, ucap Lindong. Kakak, bocah ini sangat licik. Kita harus menyerang bersama dan membunuhnya. Tatapan Cao Mang suram saat dia berbicara. Dia memiliki indera yang sangat tajam dan tanpa alasan tertentu, dia selalu merasakan sensasi gelisah dari tubuh Lindong. Aku secara alami menyadarinya, bahwa dia mencoba memprovokasi aku. Namun, apa yang bisa dilakukan seekor semut, balas Cao Ying.
Cao Ying mengejek dengan dingin. Sebagai pemimpin sebuah faksi, Cao Ying secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Meskipun dia akan memprioritaskan kemenangan atas strategi jika hal-hal berkembang ke tahap yang kritis, dia tidak percaya bahwa manusia tahap kematian mendalam tingkat awal yang ada di depannya Ying, bisa berbuat banyak di tangannya. Ini adalah keyakinan bahwa dia miliki dari dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, kepercayaan diri ini datang dari fakta, bahwa ia telah membunuh 10 ahli tahap kematian mendalam sebelumnya. Pikir Cao Ying. Cao Mang tidak dapat membantah setelah mendengar ejekannya. Dia juga sangat percaya pada Cao Ying, walau bagaimanapun juga, Cao Ying adalah seorang ahli yang berada di tahap setengah langkah kematian mendalam. Level kultivasinya dianggap sudah sebagai orang-orang top pilihan, bahkan di seluruh wilayah Perang Bis. Meskipun orang yang berdiri di depan mereka, si Lindong, tampak sedikit aneh, bahkan Cao Mang tidak percaya bahwa Lindong bisa mengalahkan Cao Ying. Cao Ying melangkah maju setelah tawa dinginnya terdengar. Cahaya darah melintas. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di depan Lindong. Mengepalkan tangannya, tombak ular merah darah yang besarnya 10 kaki, muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir pada tombak ular, dan itu tampak seperti ular beracun yang memperpanjang lidahnya. Saat Lindong menatap aura menakutkan Cao Ying, dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Jejak petir berkumpul di telapak tangannya. Kemudian diperpanjang, dan berubah menjadi tongkat petir yang diisi dengan kilatan-kilatan listrik. Ada suara gemuruh guntur yang rendah dan dalam yang telah dipancarkan. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di dataran berkumpul pada dua orang yang saling berhadapan di langit. Mereka benar-benar ingin mengetahui kemampuan apa yang dimiliki manusia ini, yang telah bertindak dengan cara setinggi itu. Mungkin, seperti apa yang dikatakan Cao Ying, orang ini hanya berusaha bersikap berani untuk menakut-nakuti orang lain. Wilayah iblis juga termasuk wilayah yang menghargai kekuatan. Terlepas jika seseorang adalah manusia atau binatang iblis, selama seseorang memiliki kekuatan, ia akan dihormati oleh yang lain. Namun, jika seseorang hanya berpura-pura kuat saja, kemungkinan besar seseorang tidak akan selamat. Berdiri di lereng yang tinggi, trio Sin King menatap dengan gugup pada dua sosok yang berdiri di langit. Wajah kedua wanita muda dari suku ekor 9 dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Tampaknya mereka hampir-hampir menangis. Sin King, itu adalah gubernur kota Piton Darah, Cao Ying. Ada desas-desus bahwa dia telah mencapai tingkat tahap kematian mendalam tingkat akhir. Seorang wanita muda dengan lembut berkata, sementara suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Tahap kematian mendalam tingkat akhir. Tingkat budidaya ini terlalu kuat menurut mereka. Bahkan, di klan ekor 9 mereka, orang terkuat hanya pada ahli tahap kematian mendalam tingkat awal. Namun, level ini terlalu jauh dari tahap kematian mendalam tingkat akhir. Meskipun berdasarkan apa yang telah dikatakan Sin King kepada mereka, mereka tahu bahwa Lindong ini luar biasa, jelas tidak mungkin untuk mengguncang citra ganas yang mereka miliki tentang Cao Ying selama bertahun-tahun. Kamu tenang saja, Tuan Lindong itu pernah mengalahkan ahli panggung samsara. Meskipun dia meminjam kekuatan dari kerumunan, itu sudah jelas bahwa Cao Ying ini jauh lebih rendah daripada ahli panggung samsara, jawab Sin King. Meskipun Sin King sedikit khawatir, dia tidak menampilkannya saat ini. Sebagai gantinya, dia mengucapkan beberapa kata yang menghibur. Hah, dia pernah bertarung dengan ahli panggung samsara sebelumnya, seru dua wanita itu dengan terkejut-kejut. Kedua wanita muda itu tanpa sadar terdiam. Cao Ying yang berada di tahap setengah langkah kematian mendalam, adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata mereka. Apa yang disebut ahli panggung samsara, itu pada dasarnya adalah keberadaan legendaris bagi mereka. Bahkan di seluruh wilayah Demon ini, orang yang berada di tahap seperti itu dapat dianggap sebagai tuan. Namun, Sin King telah berkata bahwa pemuda yang tampaknya hanya berusia 20-an telah mengalahkan ahli super legendaris seperti itu sebelumnya. Bahkan jika itu dicapai dengan mengumpulkan kekuatan kerumunan, itu masih merupakan hal yang menakutkan. Apakah Tuan Lindong ini sekuat itu? Ucap dua wanita itu. Ketakutan di mata kedua wanita itu akhirnya menghilang. Setelah itu, mata mereka yang cantik menatap gunung yang tidak bergerak seperti sosok kurus yang memegang tongkat kilat di udara. Beberapa harapan muncul di mata mereka. Mungkinkah dia memang bisa menyelesaikan situasi putus asa ini di depan mereka? Berada di langit, Lindong mengabaikan berbagai ekspresi yang memenuhi pegunungan. Yang dia lakukannya adalah diam-diam menatap Cao Ying, yang memegang tombak ular di tangannya. Sesaat kemudian, sebuah lengkungan diangkat di sudut mulutnya. Keinginan untuk bertempur terlihat jelas di matanya yang hitam. Biarkan nama aku menjadi terkenal di seluruh negeri ini.
Api kecil, aku datang untukmu api kecil. Gumam Lindong, dan tiba-tiba saja, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.